Roh itu, Bapak Ibu sekalian, kalau wilayah tasawuf, kalau di dalam pohon, kalau kita melihat pohon tasawuf itu di sebelah mananya ya, itu adalah air yang mengalir di dalam pohon itu. Semua sebenarnya dialiri oleh air itu. Walaupun tumbuhnya berbeda, ada yang jadi daun, ada jadi cabang, jadi buah, hanya jadi kulit saja. Ada yang jadi pohon yang lurus, menyangga semuanya. Itu seperti ruh, karena tanpa air itu kering dan mati pohon itu. Begitu juga tanpa tasawuf, amaliyah kita mati, kering. Orang sering mengatakan, apalagi di kota-kota besar, apalagi di zaman manusia modern, selalu mengatakan, hatiku kok hampa ya. Saya sholat ya sholat Pak, tapi kok gak ngeh sholat saya ya. Rasanya kok ya apa ya, bertemu Allah itu yang bagaimana ya. Itu yang mengelaborasi adalah tasawuf. Kalau ada ayat Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu Tuhannya, waduh, saya harus bertemu Tuhan, falyamal amalan shalihan. Bagaimana ya melakukan amaliyah yang soleh, lahir batin itu yang bagaimana? Soleh secara syar'i, soleh secara hakiki yang bagaimana? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak musyrik ketika beribadah. Jangan-jangan ketika aku sholat gara-gara ada masalah ini, gara-gara ini kok sudah mulai ada krisis ini. Nah, gara-gara akhirnya begitu Allahu Akbar bukan menghadap Allah, menyembah masalahnya. Karena yang kelihatan masalah itu. Nah, habis sholat bukannya dia tambah tenang, tambah tentram, tambah rumit. Makanya ini diberi kesempatan oleh Allah, satu forum spesial, sholat 5 waktu saja misalnya yang wajib. Makanya begitu sholat tinggalkan semuanya. Sholat ini kan oleh-olehnya Mi'rajnya Nabi ya. Nabi itu ketika Mi'raj meninggalkan semua, lahir batin ditinggalkan, alam bumi semesta tinggalkan semua, alam langit, alam batin ditinggalkan semua. Di dalam batin tadi ada akal, roh, sir, qalbu, nafsu, ditinggalkan semua oleh beliau. Allah. Dibukakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, isinya rahasia-rahasia Allah semua. Nabi tidak bergeming. Bergeming sebentar diingatkan oleh Jibril, Muhammad terus naik. Dibukakan surga, tertaya, tersenyum, ini tempat umatku. Naik. Allah tujuan. Al-qasdu ilallah. Makanya suatu ketika ada seorang sufi bermunajat, Ilahi, oh Tuhan, bagaimana aku harus menemuimu? Katanya begitu. Aku harus liqa, mendapat ilham dari Allah. Katanya, tinggalkan dirimu, kemarilah. Katanya begitu. Tinggalkan dirimu, kemarilah. Diriku ini siapa? Diriku adalah seluruh kita, diri kita, eksistensi kita, dan hubungan-hubungan kita dengan alam kemakhlukan, semuanya lahir batin. Itulah aku. Tinggalkan, kemarilah. Nah, ini karena apa? Ya, memang tujuan kita ini pada akhirnya ya Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri. Tetapi untuk menuju kepada Allah itulah butuh panduan,
butuh pengetahuan, butuh simbol-simbol untuk mengingatkan, lambang-lambang. Seperti kalau kita jalan, oh ada rambu-rambunya, itu lambang apa, arahnya kemana, yang tetap lurus itu bagaimana. Ini begitu juga di dalam proses berjalan banyak sekali godaannya. Anda mau berjalan ke Surabaya naik kereta, itu banyak sekali di jalan godaannya. Lihat kiri kanan, indah sekali pemandangan ini ya. Sampai di Cirebon asik. Wah ini pinggir. Kalau begitu di sini saja nggak usah sampai ke Surabaya. Akhirnya dia berhenti di Cirebon ini. Ya sudah, nggak akan pernah ketemu Surabaya. Makanya ini terus menerus diingatkan hati kita. Ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau la maksuda illallah. Nggak ada yang aku maksud, aku tuju kecuali Allah. Nah, ini sebuah proses yang ibaratnya seperti air tadi. Rasulullah mengajarkan kita sebenarnya beliau itu seperti air di tengah-tengah semesta umatnya ini. Ada juga umat yang cuma jadi daun, ada yang jadi kulitnya saja ada, ya, ada yang jadi cabangnya saja ada yang jadi buah yang bermanfaat, berguna, ada. Tapi dari air yang sama, setiap hari Anda sirami air sama itu. Nah ini tergantung sekali kita menyiapkan. Ini wilayah diuji kita oleh Allah. Kamu jadi pohon, jadi kulit, jadi kayu bakar saja nanti dibong, bakar di neraka maksudnya. Silahkan pilihanmu itu. Airnya sama. Bapak Ibu sekalian, tasawuf itu kemudian membangun etika kita. Adab banyak sekali adab yang semua soal adab. Jadi setelah adab itu ada namanya hukum. Ya, setelah etika biasanya ada hukum, ada aturan dan seterusnya. Adab ini paling dalam karena ini menyangkut sebuah kesadaran tertinggi seseorang. Orang makan saja secara syariat sudah, itu barang halal ini dimakan. Tapi kalau tidak ada adab, dia akan makan sekenyang-kenyangnya. Ya. Tapi Rasulullah makan pun pakai adab, nggak sampai kenyang. Nah, misalnya itu adab. Setiap suapan Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah di balik nasi, di balik kurma, di balik ada nama Allah. Karena itu beliau tetap berzikir, ada namamu Allah. Adab. Coba bayangkan kalau manusia beradab, hablum minallah itu mendahului hablum minannas. Seseorang tidak akan pernah berhubungan dengan sesama dengan sejati kalau tidak memiliki hablum minallah. Kita berinteraksi dengan banyak orang, tapi kenapa interaksinya kok sebatas kepentingan saja? Kepentingannya habis selesai juga. Kenapa? Karena tidak ada hablum minallah. Kalau ada hablum minallah, ini hubungan kita itu sampai ke akhirat. Gak hanya sampai ke akhirat hubungan kita, sampai di hadapan Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ini ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Antara lain warajulani tahaba fillah. 2 sahabat. 2 orang itu mungkin menggambarkan paling sedikit minimal 2 orang yang bertemu karena Allah. Karena hablum minallah, berpisah karena Allah. Ini karena persahabatannya sampai di depan Allah. Bukan sebatas sekian periode di dunia saja. Loh, di kuburan pun bersahabat.
di akhirat terus sampai di depan Allah. Inilah salah satu dari 7 yang mendapat perlindungan Allah besok ketika tidak ada perlindungan lagi. Bapak Ibu sekalian, itu wilayah dunia sufi. Karena itu sufi itu terdiri dari sod, wawu, fa, ya, sufi. Sodnya sofa'uhu, jernihnya hatinya, batinnya. Bertasawuf itu supaya jernih saja. Soal anugerah cahaya ini semuanya itu automatically. Saya berzikir Pak sudah lama, tahajud lama, puasa lama. Kenapa kok saya belum memiliki sebuah kesadaran ilahiyah ya Pak? Ya mungkin ini soal penjernihan. Makanya istighfar terus kita istighfar. Mencuci terus istighfar. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, kembali terus. Nah, proses ini akan dipantuli dengan sendirinya oleh nur tadi. Sofa'uhu, beningnya, menjaga kejernihannya. Para sufi yang dijaga adalah kejernihan batin. Dia merasa terluka batinnya kalau dia kehilangan Allah sejenak. Kalau kehilangan nuruhu, tidak memancar di hatinya gara-gara cermin di sini buram, retak, kena hijab dan seterusnya, kan nggak bisa masuk. Wawu, habis shot ada wawu. Wafa'uhu, berselaras dengan Allah, berselaras dengan perintah dan larangannya. Kalau perintahnya sholat tanpa bertanya lagi untuk apa sholat, hikmahnya apa ya saya sholat, saya kepengen sholat biar tahu hikmahnya dulu katanya. Loh, ini belum berselaras namanya. Sudah. Loh. Itu namanya wafa'u, berselaras. Batinnya juga berselaras. Kalau dapat cobaan, sabar, ridho. Kalau dapat nikmat, syukur langsung. Kalau bisa taat, yang dilihat adalah anugerah Allah yang sedang berjalan pada dirinya, bukan ikhtiar dia. Taat itu berserasi. Kalau salah langsung tobat, berserasi, berselaras dengan Allah namanya. Nomor 3, fana'u, fana, terus menerus merasakan fananya pada Allah. Dia merasa tak berdaya, tak memiliki kemampuan apa-apa. Semua ini dari Allah. Ya Allah juga yang menggerakkan semua ini. Kemana ya menuju kepadamu Allah? Ini awalnya fana, awal kesadaran ini masih begitu. Terakhir huruf ya, sufi ada huruf ya-nya. Itu namanya ya'un nisbah. Nah, ya'un nisbah itu membuang, para sufi itu membuang ya'un nisbah. Ya'un nisbah itu dimulai dari apa? Min menjadi minni. Dariku. Apa-apa dariku, oh itu dariku. Allah nggak ada. Allah tidak ada tiba-tiba. Ini dariku, upayaku, kekuatanku, prestasiku. Dia menonjol sekali. Ini harus disilang ya-nya. Setelah dariku, bi, ya dengan kemampuan kekuatanku. Silang lagi. Ma'i, bersamaku ini. Allah tidak. Allah entar saja kalau saya menjelang gagal, saya tak lari kepada dia. Nah, ini.
Betapa sering kali ego, aku kita ini menepiskan Allah. Dan betapa kita sering kali menghindar dari Allah. Allah kita jadikan seperti beduk kentongan, bendera. Ya, kalau hari Senin pagi upacara kita kerek, habis itu kita turunkan 17 Agustus. Ya, kalau kita sudah kira-kira banyak hajat baru kita berdoa. Kalau enggak ya enggak. Rupanya kok seperti itu. Itu kenapa? Karena aku ya unisbah. Ya tadi begitu kuat. Nah harus disilang lagi. Untuk kepentingan apa? Ilahiyah katanya. Ini kepentinganku, diriku sendiri. Bukan kepentingan Allah. Bayangkan. Nanti masih ada lagi ya unisbah. Alayya katanya. Alayya. Bukan alaihi. Bukan alallah, tapi alayya. Oh, ini semua bersandar pada aku. Kalau tidak aku nggak bisa ini. Ya nyanyi. Kalau di dunia sufi kenapa ya unisbah ini harus disilang? Karena ya unisbah itulah lorongnya iblis, lorongnya setan itu lewat ya, lewat aku tadi. Karena itu iblis pun pertama kali mengatakan aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Seluruh keakuan makhluk ini dikumpulkan oleh iblis untuk jadi aku dia. Bayangkan. Pada saat dia bilang aku, itu langsung hijab turun. Karena hijab turun dia katakan khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Qad ablasa, benar-benar menjadi iblis dia. Qad ablasa, jadi iblis dia. Itu begitu dalam wilayah hijab itu dia membuat deklarasi kegelapan ini namanya. Deklarasi kegelapan itu apa? Dia katakan fa bi izzatika, di tengah-tengah kegelapan yang gak ada cahaya, dia bersumpah demi kebesaranmu Tuhan, la aghwiyannahum ajma'in, akan aku goda semua manusia ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Saya angkat tangan Tuhan. Itu deklarasi kegelapan. Saya kira demikian.